Oke, lanjut lagi. Soal. Kam furudul wudu'i. Kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Jadi pertanyaannya adalah kam furudul wudu. Ada berapa fardunya wudu? Atau biasanya dalam redaksi yang lain itu bukan furudul wudu tapi arkanul wudu, rukun-rukunnya wudu. Jawab atau jim di dalam bukunya, kitabnya itu jim. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun ana 6. Iku sittatun ana 6. Jadi fardunya wudu atau rukunnya wudu itu jumlahnya ada 6. Al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Jadi yang pertama, fardunya wudu yang pertama adalah niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Terus rukunnya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Terus dilanjutkan di baliknya halaman yang keempat. Asalisu utawi kang kaping telu. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini, sertane sikut loro. Yang ketiga, rukunnya wudu yang ketiga atau fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Terus yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir ra'si. Iku mashu ba'dir ra'si, ngusap setengah sirah. Ngusap setengah sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Pak Kiram jelaskan dulu. Yang keempat, rukunnya wudu adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, ma'al ka'baini sertane polok loro. Ma'al ka'baini sertane polok loro. Rukun fardunya wudu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Itu yang wajib. Asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu, tartib atau urut. Iku at-tartibu, urut atau tartib. Jadi Pak Kira mulai lagi. Fardunya wudu itu ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Terus yang terakhir adalah tartib atau urut. Pak Kiram jelaskan satu persatu, mulai dari niat dulu. Untuk niat wudhu, tempatnya niat adalah ketika pas pertama kali membasuh wajah. Berarti ketika misalkan pakai keran itu dicauk dulu. Nah, niatnya itu adalah pas ketika air yang di tangan ini sampai pada wajah. Nah, di situ nanti dimulainya niat. Untuk niat wudhu nanti ada di pelajaran setelahnya ya, bukan hari ini. Cuman Pak Kira menjelaskan mengenai tempatnya niat adalah ketika air itu sudah nyampe pada wajah, klek pertama itu. Nah, disitulah
tempatnya mulai niat. Terus yang kedua, membasuh wajah. Ya, membasuh wajah yang dikatakan dengan wajah itu adalah keseluruhan ini. Kalau dari arah samping kanan sampai kiri itu adalah batasannya sampai daun telinga. Itu adalah daun telinga yang kanan sampai daun telinga yang kiri. Itu dari lebarnya. Terus kalau dari atas ke bawahnya adalah mulai batas kepala ini, rambut, sampai ke janggut. Apa ya janggut? Ya janggut. Terus jangan lupa ketika membasuh wajah itu harus rata, harus kena semua. Semisal sampean ketika membasuh wajah bibirnya seperti ini. Nah, ketika seperti ini bahasanya apa ya? Terus pokoknya prakteknya itu seperti ini. Nah, ketika seperti itu, ketika sampean basuh wajah, otomatis bibir ini tidak terbasuh oleh air. Nanti itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Jadinya kalau wudhu posisinya biasa saja. Jangan sampai diginikan bibirnya. Nah, nanti kalau posisi kayak gini, itu bibirnya tidak terbasuh. Karena bibir termasuk dalam kategori wajah. Oke ya. Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku ini berarti sikunya ikut terbasuh. Bukan kok di bawahnya siku enggak. Tapi ketika membasuh tangan harus sampai kepada siku. Artinya sikunya harus tetap ikut kebasuh. Terus yang keempat, kalau ini membasuh tangan lah, bagaimana andaikan tidak punya tangan atau tangannya terpotong? Nah itu nanti andaikan tangannya misalkan ada yang terpotong, nah itu nanti dibasuh yang sekiranya masih ada. Terus jangan lupa dibersihkan kotoran yang berada di bawah kuku, karena itu nanti bisa menghalangi sampainya air. Dan juga kalau ada semisal kayak lem atau apa, hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Terus yang keempat, fardhunya wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Perlu diperhatikan, ini mengusap sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Gitu. Makanya yang diusap, kalaupun nanti diusap yang kena rambutnya, di situ rambut yang tidak keluar dari batasan kepala. Berarti masih dalam kepala. Semisal nanti rambutnya sudah bahasanya ngelewer, kayak contohnya Pak Kirom gini ya. Nah, ini yang di sini ini sudah keluar dari batasan kepala. Jadi tidak boleh, tidak sah kalau dibasuh yang ini. Harus rambut yang masih di kepala, masih dalam batasan kepala. Nah, untuk lebih amannya mending dibasuh semua saja rambutnya atau kepalanya. Tapi kalau nggak sedikit saja nggak apa-apa. Tapi harus yang masih dalam kepala, tidak di luar dari kepala. Karena rukunnya fardhunya wudhu itu mengusap sebagian kepala, bukan mengusap sebagian rambut. Terus yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, mata kaki ngerti ya, paham ya mata kaki ya? Bukan sampai dengkul, tapi sampai mata kaki saja. Nah, kenapa kok membasuh sampai dengkul? Itu tujuannya adalah biar lebih sempurna. Karena kalau yang wajib sebenarnya cuman sampai pada mata kaki saja sudah cukup. Tapi untuk lebih bagus, lebih sempurnanya biasanya dilebihi, bisa sampai dengkul atau nggak sampai dengkul nggak apa-apa. Terus yang terakhir, fardhunya wudhu yang terakhir adalah tartib. Tartib ini adalah urut. Dalam artian tidak boleh wudhunya nanti dibalik. Semisal wudhu dari kaki dulu, terus mengusap kepala, terus membasuh tangan, tidak boleh. Harus urut atau tertib.
Berarti dari niat dahulu membasuh muka dan seterusnya sampai membasuh kaki itu harus urut. Tidak boleh dari apa namanya dibalik ataupun diambil dari yang tengah dulu, tidak diperbolehkan. Oke, cukup ya, saya rasa bisa dipahami ya.